Salam Maranatha Bapak Ibu yang ada di rumah pada kesempatan hari ini. Dan kembali bersama saya Anderson. Dan pada kesempatan hari ini kita akan membahas kebenaran firman Tuhan. Dan saya ingin mengajak kita untuk membuka Alkitab kita di dalam surat Galatia. Surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia. Pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-7. Saya akan membacakan untuk kita. Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dalam iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Kita bersatu dalam Tuhan. Bapa di sorga, pada kesempatan hari ini Tuhan, kami mengucap syukur atas waktu yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami ada waktu untuk belajar firman-Mu. Mohon Engkau pimpin kami Tuhan, dan kami tahu ada begitu banyak hal yang terjadi di muka bumi ini. Oleh sebab itu Engkau adalah tempat persandaran kami, Engkau adalah Allah yang hidup, yang mampu menolong kami. Pimpin kami Tuhan, biarlah firman-Mu dapat menjadi berkat dalam hidup kami, menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Amin. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai dibenarkan oleh karena iman. Nah, seperti apakah iman yang dapat membenarkan seseorang? Tentu Anda bertanya, iman yang seperti apa sih? Iman yang dapat membenarkan seseorang itu? Kalau berbicara tentang iman, di dunia ini ada begitu banyak iman. Orang Islam juga beriman. Orang Hindu juga beriman. Dan tentu kita orang Kristen juga beriman. Nah, kita akan bertanya mengapa dan apa alasan Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat yang ada di Galatia. Mengapa pentingkah? Apa sih pentingnya begitu? Sehingga dia begitu baik mencatatkannya, bahkan ada begitu banyak contoh yang diberikan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, iman yang benar adalah iman yang sanggup menyelamatkan manusia. Ketika kita berbicara tentang iman, banyak iman di muka bumi ini yang tidak mampu menyelamatkan seseorang. Tetapi puji nama Tuhan, ketika kita punya iman yang benar, iman itu dapat menyelamatkan kita. Coba kita lihat di dalam satu bagian kebenaran firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam Roma pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-9 sampai yang ke-10. Saya akan bacakan kita Roma pasalnya yang ke-9, pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-9 sampai yang ke-10. Kita akan bacakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu diselamatkan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Injil adalah kabar baik di mana Yesus Kristus adalah dasar dari iman kekristenan. Dan iman kekristenan dapat dibuktikan melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Nah, oleh sebab itu Rasul Paulus menuliskan suratnya kepada jemaat yang ada di Galatia karena menyadari bahwa tidak ada seorang pun yang bisa diselamatkan tanpa Yesus Kristus. Dan kesalahan terbesar pada waktu itu, pada jemaat yang ada di Galatia, mereka lebih percaya kepada hukum Taurat. Mereka lebih memahami bahwa hukum Taurat itu dapat menyelamatkan mereka. Bahkan mungkin mereka berpikir ada suatu level, tingkatan yang lebih tinggi. Dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu semua tidak mungkin bisa membenarkan mereka. Sebab sebenarnya adalah
Hukum Taurat itu hanya sebagai penuntun sampai pada kedatangan Yesus Kristus. Itu hanyalah penuntun sampai hakikatnya datang ke muka bumi ini, mati di atas kayu salib, menanggung dosa saya dan dosa Bapak Ibu yang ingin percaya dan bertobat kepadanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, poin pertama kita tadi adalah iman yang benar itu harus iman yang sanggup menyelamatkan. Yesus Kristus mati di atas kayu salib sebagai dasar keselamatan kita. Kita mengakui Dia sebagai juru selamat kita. Kita mengakui pengorbanannya di atas kayu salib menyelamatkan setiap orang. Dan dikatakan di 1 Timotius pasalnya keempat ayat 10, terutama bagi orang yang percaya. Apakah Bapak Ibu saat ini percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu percaya dengan segenap hati, maka sesuai dengan Roma pasal yang ke-9, pasal yang ke-5 ayat yang ke-9, Bapak Ibu pasti akan diselamatkan. Ada dua kata pasti di situ, di ayat yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10. Pasti diselamatkan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, oleh sebab itu, melihat ada begitu banyak iman di muka bumi ini, akhirnya kita menyadari hanya iman kekristenan yang percaya kepada Yesus Kristus adalah iman yang sanggup membenarkan, sanggup menyelamatkan. Dan poin ini menghantarkan kita kepada poin yang kedua, bahwa iman yang benar adalah iman yang sanggup mengubah pola pikir kita. Nah, ketika kita sudah diselamatkan, apa mindset kita? Dan mungkin berbicara sebelumnya, bagaimana cara berpikir kita? Apakah kita berpikir bahwa hidup ini untuk hura-hura, hidup ini untuk kesenangan saja, hidup ini hanya untuk bahagiakan hati kita sendiri tanpa membahagiakan siapa yang menjadi dasar keselamatan kita? Saudara terkasih dalam Tuhan, ketika seseorang sudah diselamatkan, ketika seseorang sudah percaya dan mendapat hidup yang kekal, tentu tujuan yang sangat-sangat penting ialah merubah pola pikirnya. Pola pikir kemana? Kemana arah yang harus kita tempuh? Otak manusia terlalu banyak hal yang dipikirkan. Tetapi hal yang sangat penting adalah mengejar kekudusan. Setiap hati manusia diberikan Roh Kudus. Ketika kita sudah percaya dan bertobat, Roh Kudus hadir di hati kita. Sesuai dengan Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-13, dimeteraikan oleh Roh Kudus. Nah, ketika Roh Kudus bekerja di dalam hati kita dan kita membiarkan Roh itu bekerja untuk melakukan suatu kebaikan, iman kita bisa bertumbuh. Kerohanian kita semakin bertumbuh. Tetapi ketika kita membiarkan kedagingan kita yang melonjak, hal ini bisa membuat kita semakin jauh dari hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, tuntutan kita sebagai orang yang sudah diselamatkan adalah melayani Rajaku. Rajaku adalah Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Nah, apakah kita tempat ini menyadari bahwa suatu pelayanan yang kecil terlihat manusia sangat berkenan di hadapan Allah ketika hatinya sangat-sangat serius, sangat-sangat sungguh-sungguh untuk melayani Rajanya. Adalah suatu sukacita yang besar ketika kita memiliki suatu tujuan hidup yang sangat indah di hadapan Tuhan. Itu melayani Dia, apapun porsinya. Seberapa besarkah tanggung jawab kita yang kita lakukan ketika hati kita betul-betul tertuju pada Tuhan, dengan kesungguhan yang besar, kita mendapat suatu imbalan di dalamnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mengejar kekudusan adalah satu hal yang sangat penting. Coba kita baca di dalam kitab Ibrani, pasal yang ke-12. Kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-14. Saya akan bacakan untuk kita. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Wow, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang bisa menghadap Allah, menghadap Tuhan.
Nah, bagaimana mungkin kita berkata, oh saya hidup untuk diri saya sendiri, tidak untuk Tuhan. Kenapa? Karena kebahagiaan saya adalah satu hal yang paling utama untuk saya lakukan. Bagaimana prinsip-prinsip yang seperti ini dapat mempertahankan iman yang menyelamatkan itu? Kalau Bapak Ibu masih dalam pemikiran yang seperti ini, saya katakan bahwa mindset ketika Anda sudah diselamatkan itu salah. Itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mengapa? Karena setiap orang yang sudah diselamatkan itu memikirkan bagaimana caranya agar Tuhan layakkan dia di hadapannya. Poin pertama, tadi kita sudah melihat bahwa hanya di dalam Yesus Kristuslah keselamatan. Iman kita dapat menyelamatkan kita. Ketika kita percaya dan bertobat kepada Yesus Kristus, itulah dasar keselamatan kita. Yang kedua, ketika kita sudah diselamatkan, apa yang perlu kita lakukan? Apa yang perlu kita lakukan itu? Sanggup mengubah mindset kita. Di dalam kita mengubah mindset kita, tujuan kita adalah untuk memuliakan Tuhan dengan mengejar kekudusan. Dari poin kedua ini, kedua hal yang sangat penting juga adalah keinginan untuk menyelamatkan orang lain. Ketika kita sudah merasakan bahwa kasih karunia Tuhan sudah penuh dalam hidup kita, bagaimana kita orang yang berdosa Tuhan selamatkan, di mana kita adalah orang-orang yang akan mati di dalam neraka, tetapi Tuhan selamatkan dengan kasih karunia-Nya, bukan karena kekuatan kita, sesuai dengan Efesus pasal yang kedua ayat ke-8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, bukan sama sekali usaha manusia, tetapi pemberian Allah. Nah, oleh sebab itu kita punya satu kewajiban ketika kita sudah diselamatkan. Kita berusaha menjadi orang yang sanggup menunjukkan kebenaran itu kepada orang lain. Dengan cara kita mengajarkan kebenaran itu, merebut mereka dari maut. Oh saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ada begitu banyak pendeta di muka bumi ini yang mengobar-ngobarkan satu Injil yang sukses. Mengatakan kan, kalau kamu tidak menjadi orang Kristen yang mau memberi dengan limpahnya, maka Tuhan juga akan membalas hal itu kepadamu. Bukan keselamatan yang ditunjukkan, tetapi hal materi. Apakah hal materi dapat menyelamatkan manusia? Satu hal yang perlu Bapak Ibu tahu, bahwa hanya keselamatan itu kita dapat melalui Injil yang benar. Oleh sebab itu tujuan kita memberitakan Injil yang benar kepada orang lain, sehingga orang lain memahami Injil itu dan mereka bisa terima dan mereka bisa diselamatkan. Nah, oleh sebab itu kita harus lebih bersemangat untuk melakukan tindakan yang berkenan di hadapan Tuhan dengan memberitakan Injil. Dan hal terakhir adalah ketika kita sudah diselamatkan, ketika kita sudah punya mindset yang berbeda dari dunia ini, ketika kita melayani Raja kita dengan segenap hati kita, ada suatu hal yang paling penting yang akan kita dapat, yaitu kita akan mendapat upah yang besar di sorga. Nah, bayangkan Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mencari sesuap nasi saja sangat susah di dunia ini. Bayangkan, bagaimana mungkin Bapak Ibu bisa meraih sesuatu yang indah ketika tanpa usaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Dengan begitu banyak hal yang terjadi, Bapak Ibu akan berpikir, wah, ketika saya sudah diselamatkan, saya ingin melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Karena saya sadar, saya tahu bahwa di sisinya yang indah itu akan ada pemberian yang indah juga. Ketika kita sudah diselamatkan, ketika kita sudah di dalam Tuhan, kelak ketika kita mati, kita pasti akan masuk surga. Dan di dalam kerajaan surga itu, kita mendapat bagian yang indah. Ada mahkota kebenaran, ada mahkota kemuliaan. Nah, Bapak Ibu pilih yang mana? Nah, oleh sebab itu, kita harus mengejar kebenaran itu, sehingga kita mendapat bagian di dalamnya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk berkat-Mu. Kami sudah sadar Tuhan bahwa kesempatan yang kami miliki di dunia ini hanyalah sementara.
Dan oleh sebab itu kami ingin mencari yang indah Tuhan. Tolong pimpin kami, beri suatu kemampuan kepada kami agar kami tetap berkenan di hadapan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Amin. Maranatha.